monggo cari sinten Pak dengan dulu. Nggih, monggo Pak cari tahu. Nggih. Bacaan yang pertama dan yang kedua beda. Tadi yang pertama hi-nya memang kurang ditekan. Jadi hi ya a'udzu billahi ya harus ditekan. Kemudian a-nya juga harus jelas. Al-ha tidak al-ha tapi a juga. Kemudian wala ya wala dho oke. Baik, alhamdulillah. Oke, Pak. Himinasyaiton. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit koreksinya di pengucapan qaf. Qafnya kurang masuk sedikit. Ya. Mustaqim qim. Ya, kalau kim masuknya ke kaf, masuknya ke kaf. Ya, tinggal masukkan lagi. Mustaqim. Jadi pas di sini lagi. Mustaqim. Ya. Itu kemudian dotnya juga tadi dipanjang lagi. Waladdallin. Karena mad lazim 6 harakat. Antum ya, baik, barakallahu. Alhamdulillah sudah selesai semua yang setoran. Bismillah untuk pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan mulai dengan kitab yang baru, yaitu kitab Fikih Muyassar fi Dhail Kitab wa Sunnah. Fikih Muyassar, ya, fikih secara bahasa itu artinya al-fahm, memahami. Muyassar itu yang dimudahkan. Maka kitab ini disusun oleh para ulama, ya, karena yang mengarang bukan satu tapi para ulama. Beberapa ulama menyusun kitab ini agar supaya bagaimana seseorang itu mudah memahami fikih. Ya, karena fikih itu kan banyak lagi, ada yang nanti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan macam. Nah, ini ringkasannya, istilahnya yang dipermudah. Fi Dhail Kitab wa Sunnah
di bawah cahaya Alkitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Kitab ini ya, disajikan dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah atau hadis. Nah, insya Allah di sini sudah disusun ya secara terstruktur dan sudah urut bagaimana ya, sebagaimana di kitab-kitab fikih yang lain, bahwasanya yang pertama kali akan dibahas adalah tentang fikih ibadah dulu, dan ibadah yang pertama kali yang akan dibahas adalah tentang toharoh ya. Jadi nanti urut insya Allah bab tentang kitab toharoh, nanti setelah toharoh selesai baru kitab sholat dan seterusnya insya Allah. Dan di sini metode pembelajaran di kitab ini adalah berupa permasalahan-permasalahan. Jadi nanti satu judul ada permasalahan, misalnya bab tentang toharoh, pengertian, kemudian macam-macamnya. Nah, kemudian bagaimana kalau air tercampur dengan bendanya najis, bagaimana kalau tercampurnya dengan benda tidak najis, bagaimana kalau airnya banyak, apakah tetap najis atau tidak. Nah, itu nanti akan beberapa permasalahan. Oke. Maka bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya, dan juga amalan yang soleh ya, karena ilmu itu tidak dianggap kecuali dengan harus diamalkan ya. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thimar atau samar. Ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi maka setelah kita belajar, harapannya adalah kita untuk mengamalkannya. Jadi, sedikit mukadimah, kita insya Allah langsung saja masuk ke kitab yang pertama, yaitu awalan kitab toharoh ya, kitab toharoh, kitab tentang toharoh. Wa yashtamilu ala asyrati abwab. Di dalam kitab ini nanti akan ada 10 bab ya. Jadi di dalam kitab toharoh akan ada 10 bab ya, nanti akan kita baca satu persatu ya. Baik, langsung saja al-babul awal. Nah, bab yang pertama fi ahkamit toharati wal miyah. Bab yang pertama adalah tentang hukum-hukum toharah dan juga al-miyah. Miyah itu jamak dari ma'un. Ma'un itu artinya air. Nah, jamak dari ma'un adalah miyah. Jadi nanti akan disebutkan beberapa contoh air. Apakah seluruh air itu bisa digunakan untuk toharah atau tidak, ataukah hanya air tertentu. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas bersama insya Allah ta'ala. Nah, wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan ya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fit ta'rifi bit taharah wa bayan ahamiyatiha wa aqsamiha. Yang pertama adalah ya, berkaitan ya, permasalahan yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian toharoh. Apa itu nanti toharoh? Wabayan wahamiyatiyah, dan penjelasan tentang pentingnya toharoh. Kemudian wa'aksamuha, dan juga macam-macam toharoh itu apa saja ya. Yang pertama ahamiyatut toharoh wa'aksamuha ya. Kalau toharoh secara bahasa artinya apa? Bersuci ya. Sering kita dapat pelajaran itu ketika dulu kita sekolah ya, toharoh itu ya bersuci pokoknya ya, bersuci ya. Nah, kemudian langsung yang pertama adalah ahamiyatut toharati wa aqsamiha, pentingnya toharoh dan juga macam-macamnya. At-toharatu hiya miftahus shalah. Toharoh itu adalah kuncinya sholat. Artinya apa? Sholat itu tidak akan sah tanpa apa? Toharoh. Jadi kuncinya di sini. Kalau seseorang sholat enggak toharoh dulu, di sini berarti berwudu, maka sholatnya tidak akan sah. Begitu juga ketika seseorang itu bersolat, wudunya itu enggak benar, sholatnya juga bisa jadi enggak sah. Enggak benarnya di mana nanti sholat akan ada pembahasan. Mungkin salah satunya ketika membasuh siku ada yang enggak
nggak basah. Ini seringnya anak-anak, biasanya anak-anak SD kan kadang pakai lengan cuma segini kelitingnya. Nah kalau wudhu itu cepat sekali Pak, selesai. Nah, kalau nggak diawasi sama wudhunya, sikutnya nggak sampai basah. Jadi kadang lupa keliting dulu. Posisi masih kayak gini, makanya cuma segini toh. Nah ini kalau sikutnya nggak basah nggak sah nanti wudhunya. Kalau wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Karena toharoh miftahus sholat. Toharoh itu adalah kuncinya sholat. Wa'akidu syurutiha, dan termasuk syarat yang paling utama. Ya, toharoh itu merupakan syarat yang paling utama di antara syarat-syarat sholat. Ya, karena nanti syarat-syarat itu ada 9, ya, ada 9. Maka termasuk di antara syarat sholat adalah bersuci. Dan ini termasuk syarat yang paling agungnya. Wasyartu la budda an yataqaddam 'ala al-masyrut, dan yang namanya syarat itu harus didahulukan dari yang disyaratkan. Artinya apa? Toharoh itu syaratnya sholat, maka toharoh itu harus didahulukan dibanding dengan yang disyaratkan, yaitu sholatnya. Maka penting sekali seseorang itu harus belajar tentang toharoh sebelum belajar tentang sholat. Ya meskipun sholat memang penting juga, tapi kuncinya di sini. Ya, seseorang sholatnya itu nggak sah kalau toharohnya nggak benar. Nah, itu tadi tentang pentingnya toharoh. Ya. Karena sholat itu penting, ya, bahkan sholat itu adalah amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Maka kita harus memperhatikan hal ini. Kemudian toharoh ala qismain. Toharoh itu ada 2 macam. Al-qismul awal, macam yang pertama adalah toharatun ma'nawiyatun. Toharah ma'nawi. Ini adalah macam yang pertama. Apa itu toharah ma'nawi? Toharah ma'nawi adalah wahiyya toharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alaihi. Yang dimaksud dengan toharah ma'nawi secara makna adalah bersihnya hati, ya, bersihnya hati dari noda kesyirikan dan juga kemaksiatan dan apa-apa yang mengotori hati. Ya. Jadi toharoh secara maknawi itu adalah toharohnya hati, kesucian hati. Suci dari apa? Suci dari noda-noda atau kotoran kesyirikan, kemudian kemaksiatan, kemudian seluruh apa-apa yang mengotori hati. Ya. Wa hiya ahammu min taharatil badan, dan taharah ma'nawi adalah dia lebih penting, ya, lebih penting daripada sekedar bersihnya badan. Ya. Karena Allah itu lebih melihat apa? Lebih melihat hati-hati hambanya. Allah itu tidak melihat rupa-rupa kita, tapi Allah melihat hati kita. Jadi yang lebih diutamakan adalah kebersihan hati. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasi syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Tidaklah mungkin seseorang itu mengaplikasikan dia mendapatkan kebersihan badan padahal dia juga memiliki najis, yaitu berupa apa? Kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya. Maka orang musyrik itu, maksudnya orang kafir gitu ya, orang kafir itu secara zatnya itu juga sudah najis. Innamal musyrikuna najis, ya, karena dia itu memang hatinya terkotori dengan kesyirikan. Mereka menyembah kepada selain Allah. Bagaimana mungkin badannya bisa suci kalau hatinya satu sudah kotor? Nah, itu adalah toharah ma'nawi, secara maknawi, dan itu lebih penting daripada sekedar kesucian atau kebersihan badan. Yang kedua, al-qismu tsani at-taharatu hissiyah. Nah, yang kedua ini adalah
kebersihan secara hissiyah. Hissiyah itu nampak, ya. Hissiyah itu secara nampak. Kalau tadi maknawi kan di dalam hati, kalau ini nampak, yang nampak. Wasaya di tafsirul qawli fiha fil astorit daliyah, dan akan datang penjelasan tentang toharoh hissiyah. Insya Allah akan datang setelah ini penjelasan tentang kebersihan secara hissi. Hissi itu secara lohir, secara nampaknya. Tadi tentang pembagian toharoh. Kemudian yang berikutnya adalah ta'arif, ya, berkaitan dengan pengertiannya. Toharoh wa hiya fil lughah. Jadi toharoh secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah minal aqdar. Yang dimaksud toharoh secara bahasa adalah an-nadhafah, kebersihan atau kesucian, sama saja. Ya, maknanya sama, kebersihan atau kesucian dari kotoran. Itu secara bahasa toharoh. Wa fil istilah, dan secara istilah adalah raf'ul hadatsi wa zawalul khabath. Secara istilah toharoh adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, wa zawalul khabath, dan menghilangkan khabath. Hadas itu apa, Pak? Nah, sering kita dengar ya makna hadas. Apa hadas? Hadas apa, Pak? Besar dan hadas kecil. Nah, kalau putranya tanya hadas itu apa, Pak? Nah, apa ya hadas itu? Nah itu, nah, kadang ya apa, Pak? Najis ya. Ya, nanti akan kita baca insya Allah. Walau khobas, kita juga sering mendengar kata khobas. Khobas itu apa? Baik, kita akan baca dulu ya sedikit. Di sini ada penjelasan. Al-hadas, kalau hadas itu huwa wasfun qaimun bil badan yamna'u minas sholati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu taharah. Kalau hadas itu sifatnya, Pak, intinya sifat. Ya, hadas itu berupa sifat yang dia nempel pada badan. Yang sifat tersebut itu mencegah seseorang dari sholat. Jadi hadas itu hanya sifatnya, ya, hadas kecil, ya misalnya PAK atau PAB, dia memiliki hadas, ya, dia baru sifatnya. Adapun kalau khobas itu zatnya misalnya mohon maaf kotoran. Nah itu kan khobas itu kotoran. Nah, khobas itu nanti akan kita baca insya Allah rinciannya nanti terkait dengan 3 hal, yaitu pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Nanti akan ada penjelasan insya Allah. Itu sedikit tentang hadas dan khobas. Wal muradu birtifa'il hadas, yang dimaksud mengangkat hadas itu apa? Yang dimaksud dengan mengangkat hadas adalah izalatul wasfil mani' minas sholati isti'malil ma'i fi jami'il badan in kana al hadasul akbar. Yang dimaksud mengangkat hadas itu adalah menghilangkan sifatnya, menghilangkan sifat yang mencegah seseorang dari sholat dengan menggunakan air. Berarti dari pengertian ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya toharoh itu menggunakan apa, Pak? Air. Ya. Karena sesuai pengertian yang dimaksud mengangkat hadas adalah menghilangkan sifat yang mencegah seseorang dari sholat dengan menggunakan air di seluruh badan jika termasuk hadas akbar, hadas besar, ya seperti junub misalnya, atau mimpi basah. Kalau perempuan ya haid atau nifas misalnya. Ya. Wa in kana hadasan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyah. Tapi kalau sekedar hadas asghar atau hadas kecil, maka cukup ia mengalirkan di anggota wudu, maksud anggota badan yang dibasuh ketika wudu, disertai dengan niat.
disertai dengan niat. Ya. Jadi intinya jika hadasnya itu hadas besar atau hadas akbar, maka dia harus apa? Menggunakan air di seluruh tubuhnya. Kemudian kalau hadasnya kecil, dia cukup mengguyur anggota wudhunya saja disertai dengan niat. Ya, dengan niat. Dan niat sebagaimana kita ketahui bahasanya niat itu letaknya di mana, Pak? Di hati. Di hati. Kata Syekh Utsaimin mengatakan, ya, seandainya niat itu harus diucapkan, orang itu akan repot, Pak. Coba jenengan mau ngambil sendal, mau pakai sendal ini, jenengan harus, kalau orang ya masih harus melafalkan niat, harus ucapkan saya niat keluar masjid mengambil sendal, harus diucapkan dulu pakai sendal. Mau pulang, kan hati mau pulang, saya pulang, saya niat mau pulang, ucapkan dulu. Semuanya akan repot, Pak, kalau niat itu harus diucapkan. Belum lagi kalau mau tidur miring misalnya, saya niat tidur miring, nah kan repot, semua harus diucapkan. Maka niat itu adalah letaknya ada di hati. At-taqwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu ada di sini, yaitu di hati. Ya, sebagaimana takwa itu adalah amalannya. Baik para pemimpin, kita lanjutkan. Wa in faqadal ma'u aw ajazu anhu isti'malu ma yadubu anhu wa huwa turab. Jika airnya itu enggak ada, Pak. Ya, kalau tadi kan kita toharoh pakainya air. Nah, kalau pas airnya enggak ada atau kita ajazu itu merasa lemah untuk menggunakan air, mungkin pas sakit, kedinginan, kalau nyentuh air sudah langsung berdedap ya, maka bagaimana? Pakainya penggantinya air apa, Pak? Tayamum, yaitu dengan tanah turab. Ya, dengan tanah atau turab. Ala sifatil ma'mur biha syar'an. Nah, nanti ada tata caranya secara syariat, ada tata cara tayamumnya. Wasayati dzikruha insyaallah fi bab tayammum, dan akan datang penjelasan khusus tentang bab tayammum insyaallah. Ini hanya sekedar menyinggung saja bahwasanya toharo itu asalnya itu menggunakan air, akan tetapi ketika air itu tidak ada atau seseorang merasa lemah, nggak kuat menggunakan air, mungkin pas sakit, mungkin ada air tapi hanya cukup untuk kebutuhan, Pak. Misalnya ada air cuma 1 teko, harus untuk minum dan masak. Kalau itu gimana, Pak? Kalau itu habis misalnya, nanti nggak bisa minum. Nah, kondisi kayak gini boleh nggak tayamum? Boleh. Ya, meskipun ada air, tapi hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja. Misalnya, alhamdulillah di negara kita melimpah, Pak. Tapi kalau kita kan di sebagian negara atau di sebagian tempat sangat kekeringan, susah nyari air. Ya, maka inilah ya, agama Allah, syariat Allah itu memberikan kemudahan. Jika nggak ada air, ya ada solusinya ada. Baik, itu sedikit tentang pengertian toharoh. Kemudian wal muradu bizawalil khobas, dan yang dimaksud menghilangkan khobas itu apa? Ai zawalun najasah minal badani wa thawbi wal makan. Yang dimaksud menghilangkan khobas itu adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan juga tempat sholat. Nah, jadi ini termasuk syarat sholat itu adalah harus bersih, ya. Dia harus berwudu dulu, toharoh. Kemudian dia harus bersih dari khobas. Ya, harus bersih dari khobas itu pada badan, baju, dan juga tempat sholatnya. Ini termasuk syarat sholat. Nah, jadi yang dimaksud dengan menghilangkan khobas adalah menghilangkan zatnya, zat najisnya, ya, zat najisnya. Nah, nanti kalau najisnya misalnya sudah kering gimana? Nah, hukumnya gimana? Ada najis, tapi najis sudah kering, gimana ini? Apa harus tetap dicuci atau sudah dianggap suci? Nah, nanti insya Allah akan ada penjelasannya. Itu yang dimaksud dengan menghilangkan khobas. Fathaharatul hissiyah, nah ini dibagi lagi. Fathaharatul hissiyah ala nau'ain. Toharah secara zahir hissi itu dibagi menjadi 2. Taharatu hadasin wa takhtassu bil badan. Nah, ini dia harus bersih dari hadas. Ya, hadas tadi
apa Pak? Sifatnya, ya sifatnya. Dan ini khusus untuk badan saja, ya. Jadi khusus untuk badan. Jadi kalau wudu yang diwudukan apa Pak? Bajunya atau badannya? Badannya. Kalau mandi itu yang diguyur bukan bajunya tapi badannya. Jadi hadas itu berhubungan dengan badan, baik hadas kecil ataupun badan apa hadas besar. Kemudian wa taharatul khabas, bersih dari khabas. Khabas seperti yang sudah kita sampaikan adalah zatnya. Wa takunu fihi wal hadas wa takunu fil badan wasab wal makan. Bersih dari khabas itu ada pada badan, baju dan juga tempat sholat, makan itu tempat. Ya. Jadi saya ulangi, tohar hissiyah, tohar secara zahir itu terbagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas. Ini khusus terkait dengan badan, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Kemudian kalau toharatul khabas, bersih dari khabas itu bersih dari zatnya, zat najisnya. Dan ini terkait dengan tiga hal. Apa saja Pak tadi? Satu, badan, terus pakaian, terus tempat. Ini harus benar-benar suci. Nah, terus kadang sering di masjid itu ada kotoran apa Pak? Cicak. Nah, terus gimana ini? Padahal kotoran itu najis. Nah, sering ya, bahkan susah kita menghindari kotoran cicak. Nah, maka para ulama menyebutkan karena susahnya menghindari kotoran cicak, maka para ulama memberikan rukhsah. Artinya tidak mengapa ketika ada kotoran cicak nempel di karpet, tinggal dibuang aja, lihatnya buang. Ya. Nggak perlu dicuci sana, sebenarnya nggak perlu. Insya Allah tinggal dibuang. Kalau memang agak basah ya kalau bisa memungkinkan untuk bersihkan. Tapi nggak perlu diguyur, nggak perlu. Insya Allah nggak perlu. Oke. Insya Allah akan ada penyebutannya nanti. Insya Allah pembahasan tentang najis. Wal hadasu ala nau'an. Nah, sekarang hadas. Ya, hadas itu ada dua macam juga. Hadas asghar, ya sebenarnya kita sudah ketahui bahwasanya ada hadas kecil. Wa huwa ma yajibu bil wudu. Kalau hadas kecil itu hanya wajib wudu saja, cukup wudu. Wa hadasun akbar, dan juga hadas besar. Ya, contohnya ya tadi junub ataupun yang perempuan haid misalnya. Wa huwa ma yajibu bihil ghusl. Dia wajib mandi. Ya, kalau hadas kecil cukup wudu, kalau hadas besar harus mandi. Nah, mandinya gimana Pak? Ada tata caranya. Kalau misalnya langsung digur, langsung nyemplung kolam renang misalnya, atau sungai, apa sudah cukup kayak gitu? Kayak misalnya junub ya, ataupun itu langsung digur kolam renang biru. Nah, itu sudah terangkat apa belum hadas besarnya? Jadi tata cara mandi wajib itu ada dua. Ada yang tata cara ekspres itu maksudnya mencukupkan saja. Ada yang dia sesuai dengan tata caranya Nabi. Kalau ekspres atau mencukupkan, dia boleh bismillah, niatnya dalam arti menghilangkan hadas besar, juga langsung bius, yang penting seluruh tubuh basah, itu sudah cukup. Tapi kalau mau dapat pahala tambahan, ya sesuai dengan tata cara Nabi, wudu dulu, ya kemudian menyela-nyela rambutnya pakai air kemudian diguyur. Itu nanti akan ada insyaallah penjelasannya juga. Ya. Itu tadi hadas ada dua, hadas kecil cukup dengan wudu, dan hadas besar dia harus mandi. Wal khabas ala salasati anwa. Dan khabas zatnya itu ada tiga macam juga. Khabasun yajibu ghuslu. Ada khabas yang cara hilangannya harus dicuci Pak. Contohnya apa Pak ini? Najis yang harus dicuci cara hilangannya. Apa Pak? Ompol, ya bisa. Tapi ompolnya juga dicuci Pak. Ompolnya anak kecil, laki-laki yang belum makan itu beda nanti. Ya. Contohnya misalnya kayak air liur anjing, ya. Nah itu harus dicuci, bahkan dicucinya berapa kali? 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau pasir bisa. Nah ini contoh ada khabas yang dia harus dicuci. Contohnya itu tadi air liur anjing,
Kemudian wa khabas yajibu nadhruhu. Ada khabas, zat najis yang dia menghilangkannya cukup dipercikan saja, Pak. Cukup dipercikan, tidak perlu diguyur. Contohnya apa, Pak? Nah ini, bau lulu bulan, pipisnya anak kecil yang belum makan makanan, maksudnya masih minum ASI saja. Maka kalau ada anak kecil laki-laki Pak, perempuan enggak, khusus laki-laki yang dia belum makan apa-apa kecuali memang mayoritas asupannya adalah ASI. Ketika nongol di baju cukup dipercikan saja, Pak. Dipercikan sudah, nggak perlu dicuci, itu nggak perlu, cukup dipercikan. Apa nggak bau atau gimana? Ini sunnahnya kayak gitu. Rasulullah pun seperti itu. Kenapa, Pak? Kok bisa anak laki-laki saja, yang anak perempuan kok enggak? Wallahu alam. Karena anak laki-laki biasanya lebih dicintai, lebih senang ya. Rata-rata orang itu lebih senang dengan anak laki-laki. Nah, namanya senang kan pasti sering digendong, Pak. Nah, sering gendong anak bayi kan sering ngompol. Nah, inilah syariat agar tidak memberatkan umatnya. Jadi khusus air kencingnya bayi laki-laki dia cukup dipercikan selagi dia asupan mayoritasnya masih ASI. Tapi kalau sudah makan nasi bubur, nah itu sudah beda. Itu harus dihukumi sama, sudah dihukumi sama seperti air kencingnya orang dewasa. Baik, kemudian wa khabas yajibu mashahu. Ada yang najis itu cukup menghilangkannya dengan cara apa? Dibasuh saja. Ya, contohnya apa, Pak? Contohnya adalah, mohon maaf, air mani. Air mani itu najis atau tidak, Pak? Air mani itu tidak najis, Pak. Tapi ya tetap dibasuh. Ya, tetap dibasuh dihilangkan. Dulu pernah ya, Rasulullah atau Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, mohon maaf, pernah mendapati air mani itu sudah mengering, maka beliau mengeringnya, kering. Sudah dikering, kemudian Rasulullah memakai baju tersebut untuk sholat. Artinya air mani itu tidak najis. Ya, air mani itu tidak najis. Jadi kalau masih basah dilap aja, dilap. Tapi kalau sudah kering tinggal dikerok aja udah, itu nggak najis. Tapi kalau keluar harus mandi. Tapi kalau air mandi atau wali ada 3 air, Pak. Nama apa? Air mani, terus mandi dan wali. Nah, air mani itu tidak najis, tapi ketika keluar harus mandi. Tapi kalau air mandi dengan wali ini tidak mengharuskan mandi tapi najis. Dua itu najis tapi tidak harus mandi. Gitu. Baik, itu baru permasalahan pertama terkait dengan pengertian toharo, kemudian macam-macamnya dan juga pentingnya toharo. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Insya Allah paham ya? Bro. Untuk najis yang perlu dicuci tadi, Pak. Okay. Itu berlaku hanya untuk manusia saja atau binatang, Pak? Maksudnya di rumah itu saya banyak kucing loh, Pak. Nah, kan ada yang menyusui tapi belum makan, tapi suka kencing gitu loh, Pak. Oh, iya ya. Maksudnya tadi itu loh. Iya. Oh, ada anak kucing yang belum makan tapi itu berlaku untuk manusia, Pak. Iya, bukan anak kucing, bukan yang hewan, bukan. Maksudnya kan tetap mengenai pakaian. Iya. Kalau air kencing hewan itu najis. Najis. Tapi ya, harus dicuci, Pak. Harus dibersihkan. Ya. Tapi kalau kotoran hewan yang halal dimakan, saya ulangi, kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis. Contohnya apa, Pak? Kotoran ayam, bebek itu kan najis. Tinggal dibuang zatnya saja, itu bukan najis. Nah, kambing itu nggak najis. Kotoran itu kan hewan yang boleh dimakan. Dan yang nggak boleh dimakan apa, Pak? Anjing itu, ya anjing nggak najis. Liurnya aja najis. Nah, kucing termasuk boleh dimakan atau tidak? Nah, berarti najis, makanya tadi harus dibersihkan. Lihatnya pas di anjing jangan ke saya ya. Kata gini, insya Allah kita lanjutkan dulu. Masih berapa menit, Pak? Masih ada
allati tahsulu bit thaharah. Air yang boleh digunakan untuk thaharah. Nah ini. Air yang boleh digunakan untuk thaharah. Apakah seluruh air itu boleh atau adakah air-air tertentu? Nah, kita baca at-thaharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Yang namanya thaharah itu butuh sesuatu untuk membersihkan, untuk thaharah itu sendiri. Butuh sesuatu untuk yang digunakan untuk thaharah. Yazalu bihin najas wa yarfa'u bil hadas. Yang sesuatu tersebut bisa untuk menghilangkan najis dan juga mengangkat hadas. Sesuatu itu apa? Air. Sesuatu tersebut adalah air. Sebagaimana tadi bahwasanya thaharah secara asal adalah menggunakan air. Ya. Wal ma'ul ladzi tahsul bihi thaharah wal ma'u tahur. Dan air yang bisa digunakan untuk thaharah itu adalah ma'un tahur, air yang suci. Air yang suci. Dan ini nanti ada dua, Pak. Air yang suci mensucikan, tahir, mutahhir. Air suci bisa untuk mensucikan, wa tahir ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ada, Pak. Jadi ada air suci bisa digunakan untuk bersuci, ada air suci yang nggak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dipahami, Pak? Nggak bingung ya? Ya, baik. Kita akan baca. Wa huwa tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairi. Nah, air yang suci mensucikan adalah suci secara zatnya dan dia bisa membersihkan selainnya. Air yang suci mensucikan adalah suci dari sisi zatnya itu suci dan bisa mensucikan yang selainnya. Itu tahir mutahhir, suci mensucikan. Wa huwal baqi ala aslil khalqati. Itulah air secara asal penciptaannya. Ya, secara asal penciptaan air. Sebagaimana kita ketahui, secara asal penciptaan air itu seperti apa? Itulah air yang suci mensucikan. Air ala sifatihi allati khalaqa 'alaiha aw khuliqa 'alaiha, yaitu sesuai dengan sifat di mana ia itu diciptakan, itu air. Sawaun kana nazilan minas sama, baik itu air yang turun dari langit, contohnya apa, Pak? Kalmator, hujan. Waddaw, yaitu seperti embun. Wassulud wal barad, air es. Itu semuanya suci mensucikan. Nah, au jariyan fil ard, atau air yang ngalir di atas bumi. Kama'in anhar, seperti air sungai. Wal uyun itu mata air, umbul misalnya. Wal abar, sumur-sumur. Wal bihar, dan juga air laut. Semuanya suci mensucikan. Nah, itulah air yang bisa digunakan untuk bersuci atau ya tohar, untuk tohar. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yunazzilu alaikum minas samai ma'al yutahhirakum bih. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada kalian dari atas langit air yang bisa mensucikan kalian. Air yang bisa mensucikan kalian, itu ya dalilnya. Kemudian wali Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari atas langit ma'an tahura, air yang suci. Air yang suci itu dalil tentang bahasanya air yang turun dari langit itu suci. Kemudian tentang yang lain, contoh air yang lain, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ghsilni min khataya bil ma'i was salji wal barad. Doa apa, Pak? Iftitah. Ya Allahumma ghsilni min khataya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, sucikanlah aku atau mandikanlah aku dari dosa-dosaku dengan air dan juga air es. Suci wal barad itu sama, artinya sama. Dan tentang air laut, ya, tentang air laut. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri,
dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu Pak, suci airnya, tahuru ma'uhu, airnya suci, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi seluruh bangkai hewan laut itu apa? Halal. Gila. Contohnya apa Pak? Bangkai paus. Halal bukan halal. Ya kita sering makan kan, makan ikan laut ya mesti sudah jadi bangkai Pak. Sudah jadi bangkai. Tapi boleh nggak? Ya boleh. Karena memang halal bangkainya. Halal bangkainya. Nah, terus kalau ayam masuk ke sungai atau laut mati jadi bangkai, wah ini bangkai laut ini halal nggak? Halal. Halal apa betul? Haram. Beda, ini bukan hewan laut. Ini cuma hewan cekur di laut. Beda gitu. Saya jangan diakal-akali. Wah ini tak cekur di laut sih. Kira-kira jangan kayak orang-orang Yahudi lah ya. Orang Yahudi itu licik. Dilarang apa Pak? Ngambil nangkap ikan di hari Sabtu. Kan nggak boleh Pak orang Yahudi. Coba Pak. Akal-akalnya mereka Pak. Masanya di hari Jumat Pak. Masanya hari Jumat, ngambilnya dari Sabtu, hari Ahadnya. Jadi kan nggak menyelisih kan, tapi dia oke, akali. Nggak boleh menangkap ikan dari Sabtu, tapi dia masang perangkat hari Jumat, hari Ahadnya yang diambil. Kan nggak menyelisih ini, ya kan nggak menyelisih kan nggak menangkap hari Sabtu, tapi kan dia ngakali sama Allah. Nanti nggak boleh, itu sama aja. Terkait dengan bagai laut. Jadi jangan pakai ayam lempar ke laut, yang penting kalau udah masuk laut. Ini hewan ya, terkait dengan hewan yang ada di laut. Baik, kita sedikit selesaikan, tinggal sedikit. Wala tahsul taharah bima'in ghairil ma' kal khulli wal benzin wal asir wal limun. Nah, perhatikan, tidak setiap cairan itu boleh untuk taharah. Contohnya di sini. Taharah itu tidak akan sah dengan ya cairan yang lain selain air yang air secara asal tadi. Seperti apa? Kalau alkohol itu cuka. Nah, cuka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, berwudu nggak boleh pakai cuka. Kemudian contoh yang lain, bensin itu kan cairan, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contoh yang lain, asir itu perasan buah. Ya, perasan semangka buahnya 1 galon. Nggak bisa digunakan untuk dan juga lemon misalnya, lemon juga nggak bisa digunakan untuk bersuci. Wa masyabah dzalik, dan juga yang serupa dengannya. Jadi nggak setiap cairan itu boleh untuk bersuci, hanya air yang secara asal penciptaannya tadi. Liqouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika engkau itu nggak dapat air untuk berwudu, apa solusinya Allah? Apakah Allah perintahkan carilah bensin atau carilah perasan atau air degan misalnya? Enggak, tapi apa? Fatayamam. Inilah solusi kedua dari Allah. Kalau kalian nggak dapat air untuk bersuci, fatayamamu sha'idan thayyiban, maka tayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik, tanah yang suci. Falau kanat at-taharatu tasul bima'in ghairil ma', seandainya taharah itu sah menggunakan cairan selain air, la naqalu 'adamul ma' ilaihi wa lam yanqul ila turab. Pastilah Allah itu akan memberikan solusinya. Ya, maksudnya kalau kalian tidak dapat air, pakailah misalnya cairan ini dan itu. Tapi Allah justru memberikan solusi dengan apa? Menggunakan turab, tanah. Sehingga tidak ada pilihan menggunakan cairan selain air tadi. Oke. Nah, inilah berkaitan dengan air yang bisa atau boleh digunakan untuk bertoharah atau bersuci. Alhamdulillah, 2 permasalahan kita baca pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang ditanya lagi? Oke. Tadi menyebut sungai Ustaz. Oke. Sungai ini ada karakteristik karena kalau kita bicara sungai itu kan kita tahu sendiri kan. Iya. Ada yang pakai untuk kira-kira ya intinya walaupun tadi sampaikan itu mensucikan, tapi kira-kira seperti sekarang di Indonesia ini seperti gimana?
bebas titik gitu. Ya, oke, baik. Nanti akan ada Pak penjelasan bagaimana air yang suci, air sungai kan suci Pak. Bagaimana hukum air yang suci yang tercampur dengan zat yang lain. Bisa zatnya itu zat najis atau bisa zatnya zat yang nggak najis. Nanti akan ada penjelasan. Tapi tetap terkait dengan pertanyaan panjenengan, jika kita melihat mungkin kita secara don itu perasaan kuat, perasaan yang kuat. Sungai ini belum tercemar misalnya, intinya nggak ada jamban-jamban di situ, ya insya Allah itu suci. Tapi kalau mungkin air sungainya cuma sedikit, ya sungai kecil, terus di situ banyak tempat-tempat untuk buang air, nah, ya kita janganlah di situ, jangan air. Nanti kita kamu Pak? Saya pernah dengar kalau air kena panas matahari itu air kena panas matahari, maksudnya ya dipanaskan dengan sinar matahari, ya suci Pak. Karena yang itu kan cuma hanya perubahan apa itu namanya, suhu saja ya, suhu saja ya, nggak sampai berubah. Jadi nanti gini Pak, syarat air suci itu ada 3. Dia harus tidak boleh berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Selama 3 sifat ini masih ada, maka air tersebut adalah suci. Insya Allah akan ada penjelasan setelah ini, insya Allah akan sedikit lebih rinci, insya Allah. Tambah lagi Pak. Kalau kurban itu saya tuh sebagai tim bagian jeroan. Nah ketika ada dugur gitu, masih ada sisa istilahnya air kencingnya kambing atau belehnya kambing itu gimana Pak? Saya pakainya masih ada sedikit atau semacamnya gitu. Ya berusaha sebisa mungkin. Pertama Pak, ada beberapa solusi. Solusi pertama yang paling mudah, jangan bawa baju ganti. Nah itu pertama Pak. Kalau kotor lupa atau buru-buru nggak bawa misalnya, kalau jangan lihat zatnya, misalnya ada kotoran kambingnya, ya dihilangkan kotorannya. Iya. Kok masih bau ya? Ya sudah, yang penting kita sudah berusaha mencuci, zatnya sudah hilang, baunya masih ada. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kita sudah berusaha menghilangkan, berusaha mencuci, kok masih tersisa baunya, maka insya Allah nggak masalah. Kotoran yang hewan bisa dimakan atau tidak? ya najis. Yang kotoran yang Hewan yang bisa dimakan tidak najis. iya, tapi kan kalau baunya, kan bisa mengganggu yang lain maksudnya. Kan kita nggak mungkin ngapain Pak di sholat bajunya, wah kan nanti kita pindah ke dosa yang lain, menggolimi yang lain misalnya. Meskipun itu secara itu nggak najis, ya, tapi lebih baik untuk dihilangkan. Sebagaimana kalau kita misalnya ngapain minta kotoran ayam kan ya tetap harus dicuci toh Pak. Masa tidak kan gitu cara lain. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertanyaan yang datang. Bismillah.